Yang kami hormati Kepala Balkesmas Wilayah Semarang, Ibu Dr. Wahyu Setyaningsih Mkes beserta seluruh timnya, jajarannya. Ini ada Bu Dr. Laksmi dan Bu Laksmi Satriana dan Ibu Dewi. Yang saya hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, atau dalam hal ini diwakili oleh Bu Kabid Bina Kerja, Hubungan Industri dan Tenaga Kerja, Ibu Nakiroh SKM. Ini beliau dulu juga pernah di Dinas Kesehatan. Kemudian yang saya hormati Direktur RSUD Brebes dan Direktur RS Bakti Asih atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Kepala Puskesmas Losari, Kepala Puskesmas Pemaron sudah hadir. Sudah ada yang mewakili. Kemudian dari pimpinan klinik Makta Medika Losari, kemudian pimpinan klinik Dian Perdana Medika Pemaron, kemudian dari Dokter Praktek Mandiri Dr. Umaroh dan Ketua MSI Brebes, ini sudah hadir Mbak Yasmin ya. Kemudian kader TB di wilayah Puskesmas Losari, serta Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Support P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Ini ada Bu Rohmah Rufat, Mbak Lia, Mbak Isa, dan Mbak Vidya, dan teman-teman. Saya itu belum hafal terus Bu. Serta Bapak Ibu sekalian hadirin yang mohon maaf mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu. Monggo. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pada hari yang baik ini kita bisa dipertemukan dalam kegiatan pertemuan peningkatan penemuan TB atau Case Notification Rate TB di Kabupaten Brebes dalam keadaan sehat. Ini semoga kegiatan kita pada hari ini dihadiri langsung dari Balkesmas Wilayah Semarang dan Prof Jateng ini bisa berjalan lancar ya, memberman. Alhamdulillah ini sesuai dengan jadwal, meskipun kemarin sempat mundur ya, harusnya hari kemarin ya Rabu, ini mundur sehari karena ada hal yang memang perlu dikondisikan, sehingga alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Kami terima kasih sekali kerawan dari Balkesmas Semarang, Bu Ayu dan tim, yang kami harapkan nanti dengan rakor hari ini peningkatan penemuan CNR TB ini Kabupaten Brebes bisa semakin baik lagi ya untuk memenuhi SPM. Kami juga masih di bawah target Bu untuk pelayanan TB, sehingga diharapkan penguatan hari ini kita bisa memperbaiki mana yang memang masih kurang. Kami memang untuk 2022 ini belum bisa menayangkan data yang terkini ya, karena dari SITB untuk 2022 belum close, infonya sih nanti akhir Februari ya, sehingga mungkin data yang kami sajikan nanti juga mungkin belum menggambarkan kondisi ya, tapi paling tidak memang Kabupaten Brebes memang butuh untuk penguatan. Kita juga sudah ada Kopdi TB, tapi kalau saya lihat juga mungkin perlu dioptimalkan lagi perannya. Banyak organisasi profesi yang mungkin bisa bergerak bersama, memberikan edukasi kepada masyarakat dan agar bisa meningkatkan temuan dari TB, karena semakin dini kita bisa menemukan, kita bisa memberikan pengobatan dan harapannya memutus rantai penularan TB ini kan. Sekali lagi terima kasih untuk perawaannya dan mohon bimbingan arahan pada kami
untuk bersama-sama berkomitmen melaksanakan eliminasi TB tahun 2030 mendatang. Demikian, saya juga mohon maaf barangkali dalam penyelenggaraan kegiatan pada hari ini banyak kekurangan, mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus ucapan selamat datangnya. Kami langsung saja mengingat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Dan saya rasanya berkali-kali saya bilang kalau masuk ke Dinas Kesehatan Brebes itu seperti masuk ke rumah, ya, rumah sendiri, bukan asing lagi gitu ya, karena dari dulu memang sudah bermitra, sudah bisa-busuk bareng gitu ya, sampai ke lapangan juga, kemana-mana juga bareng. Kebetulan tahun kemarin desa binaan Puskesmas Semarang itu ada di desa Pakebatan, kecamatan Bantar Kaung ya. Bu Ika juga waktu itu rawuh di sana pas kami punya kegiatan di sana, nginep di rumah penduduk di 2 hari penuh kegiatan kami di sana, luar biasa. Sayangnya tahun ini kami harus bergeser ke Pemalang ya. Sebenarnya masih berharap bisa geser ke Waru gitu ya, jadi nanti bisa 2, masih dipantau terus yang Pakebatan, tetapi kami lepas Bu Ika karena yang ya tetap dipantau, kemudian juga tetap diberi intervensi, tetap kami usulkan bantuan-bantuan gitu ya, tidak kami lepas meskipun sudah mentas dari kemiskinan ekstrim Bu ya, 1 tahun kemarin sudah mentas dari kemiskinan ekstrim, alhamdulillah ya. Kan masih banyak yang lain tapi PR juga karena 2 desa. nah itu dia ya, masih lumayan Bu dibanding Kabupaten Cilacap yang jumlahnya 67 jadi cukup banyak ya. Betul tadi memang disampaikan Bu Kepala Dinas bahwa banyak permasalahan kesehatan di sini untuk Indonesia. Nah ini kapan-kapan nanti juga kita harus dekat dengan teman-teman MSI ini, karena nanti pemberdayaan di bawah seperti apa. Lagi-lagi tangan kita terbatas Bu itu, jadi teman-teman seperti MSI ini yang harus kita kuatkan dan kita gandeng gitu ya. Yang Kopi TV juga saya kemarin tanya di Jawa Tengah Provinsi, Kopi TV-nya Brebes juga belum bagus, belum berjalan dengan baik gitu ya, jadi perlu didorong lagi gitu ya. Nanti Puskesmas juga belum masuk ke Kopi TV Jawa Tengah Bu Ana, saya sudah bilang kemarin Puskesmas harus masuk ya, jadi kita juga harus berkiprah di sana sebagai Kopi TV juga. Kemudian juga teman-teman Puskesmas yang sebagai ujung tombak dari pelayanan-pelayanan kita, ini Kementerian Kesehatan di level kecamatan itu Puskesmas. Semua program tumpah di situ, berujung di situ, dieksekusi di situ. Kalau Puskesmas nggak kuat ya percuma, itu Menteri Kesehatan mau keluar-keluar kayak apa juga nggak akan terrealisasi dengan bagus gitu. Jadi kami di provinsi sangat menyadari peran dan fungsi dari Puskesmas ya di setiap masalah kesehatan ya. Mau kematian ibu ya, kalau kematian ibu berarti nanti setiap kematian yang terjadi di wilayah, karena konsepnya kan konsep wilayah, di wilayah Puskesmas adalah tanggung jawab kepala Puskesmas ya. Pertemuan peningkatan temuan CNRGB di Kabupaten Brebes ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, semoga berjalan dengan lancar dan yang paling kami harapkan adalah manfaat ya, bermanfaat bagi kita semua khususnya di Kabupaten Brebes. Mohon maaf segala kekurangan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Wahyu yang sudah memberikan waktu kepada kami. Ini kami mendapatkan tugas ya untuk menyampaikan wakalan terkait dengan kebijakan dan strategi untuk
mungkin kebijakan dan strategi ini masih sifatnya memang masih umum secara nasional tuh. Nanti barangkali pada saat diskusi teman-teman bisa mempertajam ya, terutama dari program TB. Itu juga saya paling nyinggung sekilas, kemarin juga saya minta Mbak ini biar kelihatan yang sudah dilakukan apa. Mungkin di paparan ini memang kayaknya belum begitu terlihat Bu. Nanti kami mohon tetap bimbingan arahannya, mungkin strategi yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk Kabupaten Brebes. Baik, saya mulai saja. Jadi tadi sudah saya singgung Bapak Ibu sekalian bahwa pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden kita Pak Jokowi juga sudah memberikan arahan ya terkait dengan permasalahan TB di Indonesia, karena memang dampaknya adalah terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Kalau sudah ada penderita TB, tentunya ini juga berpengaruh terhadap produktivitas ya. Kemudian tentunya angka kematian, angka kesakitannya ini juga menjadi masalah bagi kita, dan tentunya menjadikan kualitas atau sumber daya manusia di Indonesia juga kurang bisa berkualitas baik. Jadi diharapkan dari Pak Presiden sudah memberikan arahan agar ada pelacakan yang agresif ya, kemudian layanan diagnostik dan juga pengobatan harus tetap berlangsung. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Wahyu, kalau sudah ditemukan harus tuntas diobati, dan ini juga perlu dukungan dari semuanya lintas sektor, tidak hanya bidang kesehatan, termasuk juga dari swasta dan peran serta masyarakat. Itu bukan semata-mata pengen menentukan, tapi kewilayahan itu punya peran penting ternyata. Contoh kita punya kebijakan di sini, katakanlah Vaskes, FKTP, klinik sudah sepakat dengan Puskesmas, diarahkan semuanya. Tetapi karena ada informasi bisa di sana, saat kita berusaha pasiennya menolak. Karena di sana langsung ketemu spesialisnya, di sana langsung dapat obat, di sana langsung begini. Yang ini yang mungkin ada kebijakan lintas daerah dari Bukadinkes dengan Kota Tegal terkait itu. Bukan memisah-misahkan seolah-olah kok nggak boleh berubah, enggak, tetapi kaitannya dengan akselerasi penuntasan TB ini. Itu mungkin perannya tidak banyak, tetapi punya makna yang bagus untuk kami di fase ke-1, baik di Puskesmas maupun di Makanya di Puskesmas pun juga harus tetap mensosialisasikan kaitan dengan pengobatan itu juga bisa dilakukan di Puskesmas di wilayah masing-masing. Sambil nanti kita juga bisa membicarakan ya dengan Kepala Dinas Kota Tegal. Tapi kalau yang sudah terlanjur di sana, biasanya ya orang juga agak keberatan juga ya kalau sudah nyaman atau tapi kita juga di wilayah juga terus menyampaikan bahwa pengobatan itu tidak harus di BP4 tapi di Puskesmas pun bisa. Mungkin itu juga harus kita selalu sampaikan kepada masyarakat. Baik, ini terima kasih masukan sekaligus dari Pak Munario dan Mas Saiful ya. Kemudian dari Pemaron tadi Mbak siapa namanya tadi berkenalan? Oh Nuno, yaitu kembali ke kaitannya dengan anggaran ya. Memang itu bagus lah, dan ini satu ribet lah buat teman-teman. Tapi kita perlu asesmen juga ya masing-masing klinik. Baru diusulkan bertahap.